Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Roh Kudus, kami mengizinkan Kau menyelidiki sampai kedalaman batin kami. Kau hadir dalam ruangan ini. Urapi kami, urapi kami. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Biar Kau singkapkan sesuatu yang ilahi, dan Kau tarik kami pada pusat kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, menyenangkan hati-Mu saja, sampai garis akhir kami didapati menjadi orang yang seirama dan seritme dengan Kau. Terima kasih buat malam hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dan kami berjanji untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa apa yang kita akan pelajarin akan mengubahkan hati kita. Semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Tidak berhenti hanya sekedar bergereja. Tidak hanya berhenti sekedar jadi orang Kristen yang rajin ibadah, tapi tidak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Hanya orang yang haus dan lapar, yang merindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia akan menikmati hadiratnya dan dia akan berjalan dalam kuasanya. Dan orang yang haus dan lapar itu memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, mendedikasikan hatinya sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Saya harap Bapak Ibu fokus sama saya, dan saya akan sampaikan dengan cepat sekali, dan kita minta hadirat Tuhan hadir dalam ruangan yang menjamah hidupmu. Saya melihat banyak sekali orang yang haus dan lapar merindukan Tuhan dari apapun, dan orang-orang tersebut mengalami Tuhan dan hidupnya diubahkan. Tapi kebanyakan orang datang ibadah ke gerejanya sekedar datang ibadah, pulang ibadah nggak ngerti apa-apa, tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan dia nggak tahu apa yang harus diperbuat, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hidupnya dari tahun ke tahun tetap sama. Jadi saya berdoa di tempat ini adalah orang-orang yang berbeda. Hidupmu tambah hari tambah dibawa dalam level kedalaman dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan yang berbeda di antara orang yang lain. Orang yang memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan, di antara orang yang lain, dia akan muncul ke permukaan. Musa muncul ke permukaan, Daud muncul ke permukaan, Yosua muncul ke permukaan. Ketika Musa menyembah Tuhan, dia sudah turun dari gunung itu. Ada seorang pribadi namanya Yosua yang tidak pernah meninggalkan tempat kudus itu. Dia menunggu, dia ingin kenal Tuhan. Dia ingin kenal siapa yang Musa sembah. Dan apa yang terjadi? Dia muncul ke permukaan. Tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan ingin menyatakan kuasanya melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita kerjakan, melalui apa yang kita lakukan, melalui apa yang kita perbuat. Amin. Tuhan ingin menyatakan itu manifestasi melalui kehidupan orang percaya. Dan orang percaya yang didapatin haus dan lapar, berjalan seritme dan seirama dengan Tuhan. Nah, orang-orang ini pelan-pelan akan memberi dampak bagi banyak orang dan hidupnya jadi berbeda. Saya sering kali temuin orang sudah lama di gereja, bahkan pelayanan di gereja, hidupnya babak belur, hidupnya hancur, hidupnya berantakan, mulutnya jahat, hatinya penuh dengan pahit dan luka, hidupnya ngawur dan sembrono, nggak tahu apa yang harus diperbuat, nggak tahu apa yang harus dilakukan, kebentur-bentur masalah dan babak belur, karena nggak ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan Tuhan mau hidup kita ini menggenapi apa yang Tuhan sudah tetapkan. Dan masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang ditetapkan dalam ketetapan ilahi, dalam kedaulatannya Tuhan. Yang jelas kita ditarik pada pusat kehendaknya, kita ditarik menjadi serupa segambar dengan Tuhan, sehingga orang akan melihat kemuliaan Tuhan yang memancar dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang hanya datang ke gereja hanya sekedar
menjalankan rutinitas agamawinya dari tahun ke tahun, tanpa memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, dan hubungannya begitu rapuh, mudah hancur, mudah kecewa, mudah sakit hati. Bukankah banyak sekali orang di gereja yang pelayanan sakit hati dan kepahitan dengan pendetanya dan kepahitan dengan sesama jemaat? Betul apa enggak? Bahkan enggak mau gereja-gerejaan lagi. Kenapa? Karena dia kenal Tuhan, kata pendeta. Dia tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau orang kenal Tuhan secara pribadi, dia ngalami Tuhan secara pribadi, dia tahu siapa yang dia layani, dia tahu siapa yang dia sembah, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, pahit sekalipun, dia tetap berjalan dan ngikutin rencana Tuhan. Seperti Daud ngalami perjalanan yang tidak enak. Dia kenal siapa yang dia sembah. Dia menantikan Tuhan. Tolong kasih dot atau coklat atau kasih buah biar lebih diam anaknya. Ketika ngadapin masa-masa sulit pun dia tetap menantikan Tuhan. Dan menantikan Tuhan dibutuhkan komitmen setiap hari. Berbeda dengan kita datang ibadah menantikan Tuhan itu. Memberi hidupmu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Mendedikasikan sepenuhnya sama Tuhan. Dan kau melihat setiap hari perjalanan hidupmu penuh kuasa dan hadirat Tuhan. Kemana kamu pergi, kemana kamu melangkah, kemana kamu berjalan, kemana kamu ketemu orang, apa saja yang dikerjakan tanganmu, engkau akan melihat karya Tuhan yang powerful. Amin. Saya mau sampaikan sesuatu yang agak nyinggung perasaanmu, dan saya berdoa engkau benar-benar menjadi orang yang berbeda, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Di Mazmur 130 mulai ayat yang kelima, perhatikan. Aku menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan tidak hanya sekedar berdoa. Dengerin baik-baik. Ketika kita menyembah di tempat ini, bukan aduh lebih bagus suaranya, tapi kita memberi korban yang terbaik untuk Tuhan. Ketika Bapak Ibu terbiasa nyembah di rumah, engkau di sini, engkau bisa nyembah Tuhan. Penyembahanmu begitu naik karena penyembahan korporat itu. Tapi kalau orang nggak terbiasa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan di rumah, di gerejanya plonga-plongo. Jadi penonton. Katakan, saya bukan penonton, saya penyembah. Penyembah itu memberi dirinya sama Tuhan, memberi hidupnya, mati terhadap diri sendiri, pikul salib sangkal diri. Dia tidak ingin dilihat orang, dia tidak ingin dipuji orang, dia tidak ingin pengakuan orang. Dia beri yang terbaik sama Tuhan. Memberi hidup dirinya sepenuhnya sama Tuhan. Penyembahan itu berbicara tentang hati kita yang dikorbankan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya membangun keintiman sampai masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Nantikan Tuhan, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan ketekunan. Bukan hanya sekedar datang 5 menit berdoa dan bilang amin. Bukan hanya sekedar datang ibadah dan pulang tidak mengerti apa. Please tolong disuruh diam itu anaknya. Kalau nggak suruh ke depan biar khotbah sama saya. Penyembahan itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Dibutuhkan komitmen setiap hari. Dibutuhkan kematian daging, pikul salib sangkal diri. Kita tidak biasa nyembah di rumah, dan kita di gereja pun nggak bisa nyembah. Apalagi pelayan imam musik ini, engkau harus tinggal di dalam hadiratnya dalam 24 jam. Kalau tidak, engkau nggak bisa nyembah, nggak bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahanmu. Karena sesungguhnya kita nyembah begini nih, waktu kita nyembah, kita merindukan atmosfer ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan, seperti ketika Salomo mentahbiskan bait suci.
Dan akhirnya awan kemuliaan itu memenuhi bait suci, dan hadirat Tuhan begitu kuat sampai imam-imam gak tahan berdiri loh. Waktu kita para hamba Tuhan yang duduk di depan ini, yang berdiri di depan ini, worship leader, singer, pemain musik, kita terbiasa nyembah di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita. Kita bisa membawa umat Tuhan ngalami Tuhan lewat penyembahan kita. Dan tidak hanya berhenti sampai pelayannya, umatnya pun harus bisa menghadirkan Tuhan di dalam penyembahanmu setiap hari, di dalam pekerjaanmu setiap hari. Ini saya ngomong agak dalam nih, untuk jemaat biasa yang nggak rindu sama Tuhan agak susah nangkepnya ini. Dibutuhkan orang yang merindukan Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Saya merindukan Tuhan lebih dari apapun, dan tanpa saya sadarin hidup saya tiba-tiba umurnya 48 tahun tanpa saya sadarin. Dan akhir-akhir ini sadar ternyata umur saya sudah 48 tahun. Banyak waktu ternyata yang selama ini terbuang sia-sia. Dan saya berdoa Bapak Ibu, menghitung harimu dengan bijaksana. Engkau memakai waktumu hanya bergaul dengan Tuhan, melakukan bagianmu di mana Bapak Ibu ditempatkan. Ketika engkau melakukan bagianmu dan engkau berjalan bersama Tuhan, engkau melihat waktumu begitu berharga dan bernilai, dampakmu begitu powerful. Jejak orang benar itu meninggalkan lemak loh. Orang yang bersentuhan dengan hidupmu dijamah Tuhan. Orang yang bersinggungan dengan hidupmu dilawat Tuhan. Orang yang bersinggungan dengan hidupmu dijamah karena melihat manifestasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak akan melihat kuasa Tuhan begitu powerful dalam hidupmu sampai engkau memberi dirimu sepenuhnya, mati terhadap diri sendiri, pikul salib sangkal diri. Baru engkau ngerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Amin. Menanti-nantikan Tuhan dalam situasi apapun. Bukankah kita ngelihat kondisi keadaan ekonomi tidak semakin baik hari ini? Kemarin beberapa hari yang lalu saya ke Malang, banyak ruko dijual, banyak gedung dijual. Ternyata tidak hanya di Malang, di Jakarta pun sama, di Surabaya pun banyak. Karena orang sedang mengalami perekonomian tidak baik-baik saja, tapi kita di sini baik-baik saja karena Tuhan penyedia kehidupan kita. Amin. Apalagi kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak perlu khawatir tentang masa depan. Apalagi kamu kenal Tuhan, siapa yang kamu sembah, siapa yang kamu layani, engkau ngerti apa yang Dia mau. Boleh dunia babak belur, tetapi kita yang dipelihara Tuhan. Tidak perlu khawatir tentang masa depan. Saya tidak pernah khawatir dengan masa depan saya. Selama saya melayani Tuhan, saya bergaul dengan Tuhan, saya memberi hidup saya sama Tuhan, Tuhan yang jamin hidup saya. Itu masalah kecil tuh, masalah makan dan minum itu. Bahkan Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita hidup berkelimpahan kok. Tapi yang terpenting bukan kelimpahannya, yang penting hatimu nempel sama Tuhan dulu. Amin. Menanti-nantikan Tuhan artinya engkau memberi waktu sepenuhnya kepada Tuhan. Bisa dibawa keluar aja kalau berisik kan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak. Sebentar kita lihat. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Katakan jiwaku menanti-nanti. Manusia ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Kadang kita menanti-nantikan Tuhan tuh fisiknya duduk seperti ini di gereja. Tapi arti kata menanti-nanti itu menunggu, memberi waktu sama Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu takluk menantikan Tuhan loh. Siapa di sini ketika tutup mata berdoa di kamar doamu, pikiranmu melayang kemana-mana? Gak ada kelihatannya ya. Langsung fokus dalam hadirat Tuhan. Loh, kalian ini bengong atau sudah makan malam belum ini? Halo? Siapa yang tutup mata dan pikiranmu mengembara kemana-mana? Seringkali kita berdoa, pikiran kita mengembara kemana-mana, gak jelas kan?
mikirin yang perempuan-perempuan, mikirin beli skincare yang mana, besok bayar kartu kredit di mana, bapak-bapaknya besok mau kasih ongkos jajan istrinya berapa dan lain sebagainya. Seringkali mikirin kompor dimatikan atau belum, mobil udah dikunci, parkirnya benar atau belum. Betul apa enggak? Menanti-nanti tekan Tuhan. Kalau pikiranmu mengembara kemana-mana, bagaimana kamu bisa menantikan Tuhan? Ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau fokus pada pribadi Tuhan. Pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu, perasaanmu fokus sama Tuhan. Dibutuhkan komitmen setiap hari. Kalau engkau perlu membangun keintiman dengan Tuhan, beli bukunya Madam Jane Guyon, judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Itu buku yang merubah hidup saya. Bagaimana saya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Atau Selamat Pagi Roh Kudus yang tulis Benny, itu buku bagus sekali, mengubahkan jam doa saya. Dan ketika kita menantikan Tuhan, kita memberi diri kita ini setiap hari di hadapan Tuhan, mendedikasikan sepenuhnya tubuh kita sama Tuhan. Kita masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Pikiranmu mulai takluk, perasaanmu mulai tunduk, dan akhirnya engkau pelan-pelan dibawa masuk ke ruangan Maha Kudus, di mana hadirat Tuhan itu ada. Siapa yang ingin diurapin Tuhan? Urapan itu dihasilkan karena hubungan keintiman dengan Tuhan. Adanya di ruang Maha Kudus, kamu harus mati terhadap dirimu sendiri. Di dalam perjanjian lama, imam besar hanya sekali setahun masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau didapatin dia tidak kudus, kalau didapatin dia tidak suci, dia melakukan kesalahan, langsung mati ketemu Tuhan. Makanya di kakinya dikasih giring-giring dan rantai. Kalau udah nggak keliling ini mati nih, ditarik nih keluar. Begitu kudus dan suci hadirat Tuhan itu. Makanya cara kita untuk mengalami pengurapan otoritas yang memenuhi hidup kita begitu powerful. Kita harus setiap hari masuk ke ruang Maha Kudus. Dan Bapak Ibu gak perlu jauh-jauh, tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Amin. Kitab Yohanes katakan Roh itu tinggal di dalammu, dia menyertai kamu, dia mengurapi kamu. Tapi yang jadi masalahnya, kita seringkali tidak pernah bergaul dengan pribadi yang satu ini. Kita anggap cuek dan biasa saja. Kita nggak memiliki pergaulan keintiman dengan pribadi Roh Kudus. Kita anggap abai. Kita melakukan segala sesuatu semau kita sendiri. Kita bertindak ngikutin perasaan kita sendiri. Ini para perempuan, seringkali perasaanmu yang ngontrol dan mengendalikan, dan perasaanmu itu menipu. Engkau tidak dikendalikan perasaanmu hari ini. Engkau dikendalikan oleh pribadi Roh Kudus. Ketika engkau memberi dirimu setiap hari masuk bergaul dengan Tuhan ke ruang Maha Kudus, perlahan-lahan kamu mati terhadap dirimu sendiri. Engkau bisa menaklukkan pikiranmu, engkau bisa menaklukkan perasaanmu, engkau bisa melakukan kehendakmu. Lama-lama ditarik menjadi orang yang serupa segambar dengan Tuhan. Cara tercepat untuk pikul salib mati daging adalah masuk bergaul dalam keintiman dan kedalaman dengan Tuhan. Bukankah ketika kita mau berdoa, ketika kamu mau berdoa, terus baru melakukan kesalahan, baru melakukan pelanggaran, baru ngomong kasar, baru ngomong hal yang jahat, tiba-tiba ada rasa tertuduh dan tertemplak di dalam sini, betul apa enggak? Kalian terlalu kudus dan suci, nggak pernah ngalami kesalahannya. Siapa yang baru ngomel-ngomel datang ke gereja tertuduh? Ibu-ibu baru marah-marah bahwa bapaknya baru bikin kesalahan, dan kamu tiba-tiba mau berdoa, rasa tertuduh di dalam dirimu. Pernah ngalamin itu? Terus apa yang kamu lakukan? Bukankah kasih karunia Yesus tersedia sampai hari ketika kita mengaku dosa, Dia Allah setia dan adil mengampuni dosa kita? Ketika kita mengaku dosa, Tuhan ampuni, posisi kita dikuduskan, disucikan. Tiba-tiba kita bisa masuk lagi nyembah Tuhan. Ibu bisa bayangkan kalau kita setiap hari membangun keintiman dengan Tuhan, engkau tidak mau melakukan dosa lagi loh. Kan ada perasaan tidak enak ketika mau melakukan dosa, tidak bisa bergaul, berhubungan intim dengan Tuhan. Ini suami istri, kalau kalian baru ribut berantem, pernah berantem nggak Pak? Kayaknya nggak pernah berantem, mesra terus ya. Hah? Ibu pernah berantem nggak? Pernah. Terus kalau berantem mau tidur enak nggak?
Perlu bilang I love you, I'm sorry, beres semua kan Pak? Betul nggak Pak? Bener apa nggak? Kalian ini bengong atau tersinggung sih? Hubungan suami istri itu ketika terjadi sesuatu yang tidak enak, konflik, misunderstanding, akhirnya tidur tidak enak, makan pun tidak enak, hati rasanya gelisah. Karena apa? Harus dibereskan dulu. Hubungan Kristus dengan jemaatnya seperti hubungan suami istri itu. Bagaimana kalau kita setiap hari berdosa, melakukan pelanggaran, melakukan hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa berdoa nggak Bu? Tidak bisa berdoa. Kalau kita setiap hari membangun keintiman dengan Tuhan, memiliki kepekaan yang tajam setiap hari, bisa dibayangkan hari ini kita berjalan dalam kekudusan, besok berjalan dalam kekudusan. Hari ini berjalan dalam kesucian, besok berjalan dalam kesucian. Semakin berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, tambah hari karaktermu diubahkan apa enggak? Mulutmu berubah enggak? Pikiranmu berubah enggak? Kehendakmu berubah enggak? Kira-kira tambah diurapin Tuhan apa tidak? Kamu tiba-tiba memiliki kuasa dan otoritas yang berbeda. Tiba-tiba kamu mati terhadap dirimu sendiri dan kau tidak pingin apapun selain pingin nyenengin hati Tuhan. Para worship leader, para singer, kau tidak hanya sekedar nyanyi, tapi kau memberikan korban penyembahan, dan penyembahanmu menghadirkan Tuhan. Saya bilang berkali-kali, saya sering ngomong seperti ini. Semua orang bisa nyanyi, semua orang bisa nyembah, semua orang bisa khotbah, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam khotbahnya, dalam nyanyiannya, dalam penyembahannya. Hanya orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, mati terhadap diri sendiri, bergaul intim dengan Tuhan, orang tersebut ketika nyanyi, Tuhan akan menyatakan dirinya. Apalagi kalau setiap hari bergaul dengan Roh Kudus, engkau memiliki kepekaan yang tajam. Tidak mungkin orang yang bergaul dengan Roh Kudus tambah liar, tambah berantakan, tambah kacau. Karaktermu semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Jadi saya berdoa kalian memiliki kehidupan, keintiman yang berbeda setiap hari. Berjalan dalam kuasa Allah, berjalan dalam otoritas Tuhan. Engkau memiliki kelaparan yang begitu kuat dengan Tuhan, merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Kata menanti-nanti diulang 2 kali. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Punya kerinduan dengan Tuhan lebih dari apapun juga. Saya merindukan Tuhan sepanjang umur yang Tuhan berikan sama saya ini lebih dari apapun juga. Dan saya komitmen dengan istri saya mau habiskan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang lain. Kita pernah coba semua aja. Kita pernah bangun bisnis, kita pernah bangun usaha, kita pernah melakukan banyak hal. Ternyata high calling dalam hidup saya hanya pingin melayani Tuhan toh. High calling dalam hidup saya jadi hamba Tuhan, gak ada yang lain. Dan saya memurnikan hati saya, gak gampang, gak mudah, ngalami proses permukaan kok. Dan saya pingin mau habiskan waktu saya, pingin melihat kemuliaan Tuhan manifestasi dalam hidup saya. Mahal harganya mati daging, pikul salib, sangkal diri. Memberi waktu setiap hari. Saya menanti-nantikan Tuhan lebih dari apapun. Saya lakukan lebih di atas rata-rata. Saya bayar harga mahal sekali loh. Apakah enak? Sakit. Tapi setiap hari saya bisa melihat orang-orang dijamah, orang-orang diubahkan, orang-orang dilawat Tuhan. Ketika saya melihat orang dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan, apa yang saya lakukan sakit tadi rasanya terbayarkan. Saya pingin lebih lagi. Saya nggak tahu umur saya sampai berapa lama lagi, tapi saya tahu saya mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Gak ada yang lain saya bisa lakukan kecuali memberi hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan, mendedikasikannya untuk Tuhan. Apakah enak perjalanan hidupnya? Tidak enak sama sekali. Kami berjalan setiap hari bersama Tuhan by faith, lewat iman.
kadang berada di pinggir jurang, kadang di jalan terjal, kadang di hutan belantara yang gelap, nggak tahu juntrungannya kemana, kadang bulat teruat nggak jelas. Tapi kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Setiap hari kami melihat orang diubahkan, dilawat Tuhan. Tahu nggak? Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini anaknya penjual pisang di Malang, di bawah kaki Gunung Kawi. Dulu setiap mau sekolah saya anterin orang tua saya ke pasar, nganter pisang, nganter beras, nganter kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Saya nakal luar biasa. Saya diubah Tuhan, dilawat Tuhan ketika di Bali. Saya berjumpa dengan Tuhan. Dan saya setelah kenal Tuhan, saya beri hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan utus ke Jakarta tahun 1998. Saya pikir langsung dipakai Tuhan. Iya, saya melihat kuasa Tuhan. Tapi ternyata itu baru permulaan mengalami namanya permukaan. Ikut Tuhan itu harus diremukkan. Katakan diremukkan. Kok nggak seneng kelihatannya ya? Tapi suka nggak suka kalian harus diremukkan. Pingin dipakai Tuhan kan? Kok nggak ada yang mau? Pingin dipakai Tuhan apa enggak? Lemes ya. Kalian harus ngalami namanya proses permukaan itu. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap hawa nafsu, pelan-pelan sampai titik tertentu, titik permukaan terendah, pelan-pelan kok diangkat pelan-pelan. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 98. Orang kenal saya tahun 2021 bulan Juni. Lama sekali. Tahu nggak kenapa? Dagingnya seringkali nonjol, perlu dimatikan. Sampai hari ini pun dimatikan. Ya, cara matikannya paling tercepat adalah masuk di dalam hadirat Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan lebih dari apapun juga, mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Ketika bapak mencintai istri, ibu mencintai suami, tidak mau menyakiti dan melukai kan? Betul apa enggak? Tidak mau, tidak lagi mau berbuat jahat, ngomong kasar, bersikap buruk, bahkan dengan sengaja berbuat yang pasangan tidak sukai, berusaha memberi yang terbaik. Kalau kita sungguh mencintai Tuhan, kita akan beri yang terbaik. Bagian itu ada di dalam hatimu dulu loh. Bukan uangmu, tapi hatimu. Hatimu harus jadi korban dulu di hadapan Tuhan. Ketika engkau berikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan, dari sana Tuhan akan remukkan di bagian jiwamu tadi, sampai engkau benar-benar menantikan Tuhan lebih dari apapun juga. Di bagian pikiranmu yang ngawur-ngawur, yang gak sejalan dengan Tuhan, di bagian perasaanmu yang seringkali menipu, di bagian kehendakmu yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu yang harus diremukkan supaya sejalan, seirama, seritme dengan Tuhan. Baru Tuhan akan bawa kamu dalam level kehidupan yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda. Kekuatan kita itu adalah diam di dalam hadirat Tuhan. Gak ada yang lain. Kita mau mengandalkan apa hari ini? Gak ada yang bisa kita andalkan kecuali pribadi Tuhan. Kitab Yohanes katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa loh. Kita bisa melakukan apa-apa di luar Tuhan, daging ujungnya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita ini nempel sama Tuhan seperti canang nempel pada pokoknya, baru kita menghasilkan buah. Baru hidup kita memiliki dampak dan otoritas. Coba lihat handphonemu, pegang handphonenya semua. Diizinkan hari ini pegang handphonemu masing-masing. Lihat di situ ada mode pesawat, airplane mode. Betul nggak? Coba diklik. Sudah diklik? Sekarang buka M-Banking. Bisa? Buka Google? Bisa? Kenapa nggak bisa? Karena tidak terhubung dengan sumbernya, jaringan internet. Ibu bisa bayangkan hidupmu melakukan aktivitas hari-hari tidak terhubung dengan Tuhan, apa yang terjadi? Bawa belur nggak? Gagal nggak? Kacau nggak? Ruwet nggak? Kalian pengen dipakai Tuhan tapi tidak memberi diri, memberi hatimu sama Tuhan? Bisa dipakai Tuhan? Justru malah kedagingan,
dipenuhi dengan keinginan diri sendiri. Kekristenan yang terhubung dengan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, yang berjalan bersama Tuhan memiliki dampak dan otoritas yang powerful. Ini penting sekali loh. Alkitab katakan, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dibutuhkan orang yang bergaul dengan Tuhan, memberi dirinya sama Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Tuhan akan menyatakan sesuatu yang di atas rata-rata. Di Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Bahkan Tuhan pun sampai hari menanti-nantikan kita, orang yang mencari Dia dengan sungguh hati. Dua Tawarik dijelaskan, sampai hari ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati sama Dia. Untuk diapain? Dilimpahi kuasa, dilimpahi otoritas, dipercayakan yang lebih besar. Karena sampai hari ini prinsip kerajaan Allah, barang siapa didapatin bisa dipercaya, dia akan dilimpahi kekuatan dan kuasa, ditambahkan porsi yang lebih besar. Bukankah Alkitab dikatakan barang siapa setia perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar? Amin. Semakin kita didapati menjadi orang yang bisa dipercaya, engkau akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, dalam dampak otoritas yang berbeda. Saya ini bukan siapa-siapa, anaknya orang yang sangat sederhana di bawah kaki gunung kami, di perbatasan Malang dan Blitar. Orang tidak tahu saya, orang tidak kenal saya. Siapa saya? Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Ketika saya mulai berikan waktu saya, hidup saya, komitmen berjalan sama Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, saya melihat dari kota ke kota, dari bangsa-bangsa, dengerin apa yang saya sampaikan, mereka diubahkan. Memang kadang yang disampaikan terlalu tajam dan menyakitkan, tapi kebenaran harus disampaikan apa adanya, tanpa dibumbuin gula-gula. Dan ternyata kebenaran yang disampaikan itu mengubahkan banyak orang. Kalau saya bisa, kenapa Bapak Ibu tidak bisa? Harusnya Bapak Ibu lebih berhikmat, lebih pinter, lebih jadi orang yang punya skillful. Engkau akan dipakai dalam level kehidupan yang berbeda. Amin. Amin. Lihat, orang kalau hari ini hidupmu babak belur, letih lesu, berbeban berat terus, kita semuanya nggak lepas dari masalah dan persoalan. Kita semuanya akan ngadapin titik-titik terberat dalam kehidupan kita. Tapi yang memampukan kita, tetapi yang membuat kita kuat karena kita terhubung dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, bukannya sekedar hubungan biasa di atas rata-rata orang lain. Kita memiliki kedalaman dengan Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan. Beri diri, pikiran, perasaanmu dan kemauanmu, engkau terhubung dengan sumber itu, dan engkau akan diberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan yang berbeda. Amin. Saya yakin dan percaya kalau orang itu memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, hidupnya gak memble. Dan saya yakin dan percaya orang Kristen yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, hubungan yang dalam dengan Tuhan, hidupnya pasti berbeda. Kata-katanya berbeda, memiliki bobot kuasa dan otoritas. Hidupnya akan dibawa dalam pengaruh yang berbeda, tambah hari tambah powerful. Amin. Saya berdoa kalian tambah hari tambah powerful mulai hari ini. Tiba-tiba kalian memiliki dampak otoritas yang berbeda, hikmatmu berbeda di atas rata-rata. Di Yesaya 40 ayat 31, tetapi perhatikan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ngapain? Mendapat apa? Kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan artinya engkau belajar menaklukkan dirimu, pikiranmu, perasaanmu, duduk diam di kaki Tuhan. Ketika engkau berdoa, biasanya engkau hanya minta sama Tuhan, engkau hanya mohon sama Tuhan. Tapi sekarang belajar menantikan Tuhan, bicara sama Tuhan, komunikasi dengan Roh Kudus. Bilang, Roh Kudus, ajarin aku kenal Engkau, ajarin aku kenal firman-Mu, ajarin aku kenal pribadi Yesus, dan manifestasikan pribadi Yesus itu nyata dalam hidupku.
Roh Kudus, ajarin aku memiliki hubungan yang dalam dengan Engkau, memiliki keintiman yang berbeda. Engkau butuh waktu sejam, 2 jam, 3 jam, lama-lama kamu lakukan setiap hari. Engkau akan memiliki kekuatan yang berbeda. Engkau akan memiliki hikmat yang berbeda. Memang tidak semua orang di tempat ini dipanggil jadi hamba Tuhan, tapi kalian ketika diurapin, ditempatkan di mana Bapak Ibu ditempatkan, kau menjadi orang yang berbeda. Ada orang yang ditempatkan seperti Bezalel dan Aholiab. Dia punya keahlian, skillful di bidangnya. Mungkin Bapak Ibu engkau skillful di bidang musik, bisnis, pabrik, toko, usaha, marketing, lawyer, pengusaha, atau apapun juga. Ketika Tuhan bersamamu, engkau menjadi orang yang skillful, punya keahlian yang berbeda. Engkau menjadi dampak di sana. Amin. Engkau lakukan bagianmu sampai akhir umur hidupmu, dan engkau akan didapati menjadi orang yang tepat melakukan seperti yang Tuhan mau. Jadi dampak yang berbeda, memiliki otoritas yang berbeda. Dan tak mungkin orang yang bergaul dengan Tuhan hidupnya babak belur membeli terus. Boleh menghadapi tekanan, boleh menghadapi masalah, tapi kamu bisa melihat peluang di balik semua masalah itu. Kamu boleh mengalami masalah yang berat sekalipun, difitnah, dituduh, diperlakukan buruk mungkin, masa sulit, masa yang gelap, masa nggak ada jalan keluarnya, tapi kamu bisa melihat bagaimana tangan Tuhan akan mempromosi kamu loh, kalau kamu berjalan bersama Tuhan. Amin. Saya ngikut Tuhan bertahun-tahun. Saya mempersiapkan diri saya setiap hari bersama Tuhan. Ketika saya bertobat, waktu umur 19 tahun, saya mulai doa dan puasa. Saya persiapkan hati saya persiapkan hidup saya. Saya tahu suatu hari saya akan jadi hamba Tuhan dan akan memberkati banyak orang. Saya akan ngomong depan banyak orang. Saya akan menyembuhkan orang sakit. Saya akan mengajar banyak orang. Saya akan mengubahkan banyak orang. Tapi realitanya saya lihat setiap hari saya hanya bersihin kotoran anjing dan ngepel waktu itu. Tahun 98, tahun 99, tahun 2000, tahun 2001. 4 tahun saya di rumah doa, kerjaannya saya doa, saya puasa. Waktu itu berat saya sampai 51 kilo, kurus sekali sebelum nikah. Tapi setelah nikah langsung makmur karena dapat pasangan yang tepat, dapat mertua yang baik, dimasakin yang enak, terus berat badan saya naik. Saya lakukan selama 4 tahun, saya bayar harganya, saya bergaul dengan Tuhan, saya ingin kenal Tuhan, saya persiapkan diri saya. Suatu hari saya akan ngajar banyak orang. Dan saya latihan ngajar di kebun pisang dan kebun singkong, saya khotbahin. Tidak ada yang lihat. Dari 4 tahun itu hasilnya apa? Saya difitnah, saya dapat perlakuan buruk. Dan itu diizinkan Tuhan untuk meremukkan yang di dalam ini. Tidak berhenti sampai situ. Saya tidak menyerah, tapi saya melihat apa yang Tuhan kerjakan. Tapi banyak orang ketika menantikan Tuhan, belum dijawab Tuhan doanya, belum mengalami promosi, seringkali putus di tengah jalan. Siapa yang doanya belum dijawab Tuhan sampai hari ini? Doanya Bapak dijawab Tuhan semua? Belum. Ada yang bergumul bertahun-tahun belum dijawab? Bagus. Diizinkan itu belum dijawab sampai nunggu kesiapan hatimu. Sebenarnya Tuhan mau promosi kita itu mudah sekali. Ketika Tuhan mau pulihkan kita itu sangat mudah sekali. Seperti membalikkan telapak tangan. Tapi Tuhan menanti hati yang siap itu dibutuhkan bertahun-tahun. Tuhan persiapkan saya bertahun-tahun karena ini ngeyel, ini keras kepala, ini ndablek, ini maunya sendiri. Kadang angkuh, sombong, belagu, pingin dapat pujian, pingin dapat tepuk tangan, harus dimatikan itu. Kalian di sini nggak pingin dapat tepuk tangan dan pujian dari orang lain kan? Nggak usah cari muka. Muka nggak perlu cari di mana-mana karena muka tetap nempel di sini. Katakan amin. Nggak usah pingin diakuin orang lain. Jalan sama Tuhan.
Karena banyak orang pingin diakuin orang lain kan, biar kelihatan cantik, ke Korea tanam benang, tarik muka, pakai skincare. Ibu-ibu ke salon seharian sampai 12 jam, rambutnya disasak tinggi dan jalannya kelihatannya begini, biar dipuji. Laki-laki pingin diakuin bahwa dia orang kaya, kadang sering kali pakai jam tangan mahal. Tidak perlu. Kalau punya duit, beli om. Kalau punya, nggak apa-apa. Istri mau beli tas mahal, oke, kalau ada duitnya. Kalau nggak, ngutang nggak usah. Pakai yang KW aja nggak apa-apa. Tapi pakai KW juga nggak boleh kan. Pakai yang merek standar aja lah. Kalau nggak bisa pakai Rolex, pakai Seiko juga nggak apa-apa kok, kelihatan ganteng kok. Nggak perlu pakai yang KW-KW nunjukin bahwa kita kaya kok. Yang perlu kita lakukan kan jalan sama Tuhan setiap hari. Nanti ada momennya ketika kita setia melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, Tuhan akan bawa dalam promosi itu. Karena Tuhan maunya kita dipromosi. Tuhan tuh mau kita ini berhasil dalam segala hal di muka bumi ini loh. Banyak orang berpikir yang penting aku kaya di surga. Kita perlu kaya di bumi. Perlu duit dolar di bumi. Perlu belanja pakai uang di bumi, bukan di surga. Tuhan mau berhasil. Apa saja yang kita kerjakan harusnya berhasil dan jadi dampak bagi banyak orang. Itu by proses. Bapak Ibu, engkau harus mempersiapkan dirimu menjadi orang yang berhasil dan sukses dimulai dari hari ini. Karena keputusanmu hari ini akan merubahkan masa depanmu, akan menentukan masa depanmu seperti apa. Dan ketika saya berharap suatu hari saya jadi hamba Tuhan, yang saya dapatin ternyata nggak ada yang undang saya tahun itu. Setahun hanya sekali, kadang setahun 2 kali. Nggak ada orang yang kenal saya. Difitnah ya, baru bantu pelayanan dituduh yang enggak, diperlakukan buruk. Waktu mulai terlibat pelayanan, doain orang sakit, katanya orang sakit itu yang kita doain sembuh, katanya ini namanya dukun, ini pakai ilmu gelap ini. Waduh, diperlakukan buruk. Nggak apa-apa, nikmatin, yang penting hati kita ini benar di hadapan Tuhan kok. Jangan ngeluh, jangan ngomel, jangan geruti. Itu proses yang diizinkan Tuhan untuk mengalami promosi kok. Dengerin baik-baik. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan itu memang harus terjadi supaya kita bisa melihat janji Tuhan ke depannya. Tiba waktunya ngalami promosi, engkau nggak gede kepala, engkau sudah siap dipercayakan yang lebih besar. Makanya perlu diremukkan tadi. Saya persiapkan diri saya dari muda sekali. Saya nggak tahu waktunya kapan loh. Saya lakukan bagian saya berdoa, saya menantikan Tuhan, saya beri waktu saya sama Tuhan, saya bayar harga, nggak enak sama sekali. Dan saya percaya Yusuf pun melakukan hal yang sama, Daniel pun melakukan yang sama. Ketika dari muda dapat penglihatan, dapat pernyataan yang dari Tuhan, seluruhnya akan takluk kepada dia itu. Ternyata yang dialami dia dijual, dia taruh jadi budak di rumah Potifar, difitnah di penjara, dari juru minum, juru makannya raja. Dia mempersiapkan semua yang terbaik di penjara. Perhatikan, orang yang disertain Tuhan selalu dibuat berhasil dimanapun ditempatkan. Amin. Karena emas sampai kapanpun tetap emas. Mau taruh di lumpur, mau di kotoran, dia tetap emas. Kalau di dalam dirimu ada hadirat Tuhan, kau ditempatkan di gunung, di lembah, di pedalaman manapun, suatu hari kau akan dibawa naik ke atas, memiliki dampak yang berbeda. Tapi kalau kau nggak memiliki apa-apa yang harus dinyatakan Tuhan dalam hidupmu? Yusuf mempersiapkan dirinya, aku suatu hari jadi orang nomor 2 di Mesir. Suatu hari aku jadi orang hebat, dan benar kejadian. Daud pun juga mempersiapkan dirinya. Di detik-detik terakhir sebelum dia menjadi raja, apa yang terjadi? Pengikutnya dia mau lemparin batu, nangis, teriak, jerit-jerit sampai air matanya kering. Tapi keputusan Daud menguatkan hatinya, dan selang beberapa hari akhirnya dipromosi Tuhan. Perlu proses permukaan ikut Tuhan itu.
Ketika engkau memberi waktumu sama Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, engkau tidak akan langsung dipromosi, tapi engkau akan diperhadapkan dengan masa sulit dan kesukaran seperti Yesus. Setelah dia doa dan puasa, dia dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobain. Engkau akan mengalami proses permukaan, mengalami kenyataan yang enak, gak enak. Dan ketika engkau lulus dari situ, engkau akan mengalami promosi dan peninggian yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Jalan sama Tuhan setiap hari, memberi diri, membangun keintimanmu dengan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkuasa dan powerful sekali. Dibutuhkan orang yang mempersiapkan dirinya membangun keintiman dengan Tuhan. Tidak berhenti hanya sekedar berdoa di gereja, tapi setiap hari kamu ingin berkenal Tuhan lebih dari apapun. Ketika engkau bergaul dengan Tuhan setiap hari, ingin kenal Tuhan lebih dari apapun, dia akan nyatakan dirinya, dan engkau dibawa dalam perjalanan kehidupan yang berbeda di atas rata-rata. Ketika engkau duduk diam dalam hadiratnya, engkau menantikan Tuhan, nggak pingin apa-apanya, pingin kenal hatinya. Seperti hubungan suami istri, kadang nggak ngomongin masalah, nggak ngomongin persoalan, nggak ngomongin tagihan, yang diomongin perasaan masing-masing. Betul apa enggak? Betul nggak, Bu? Bapak, kalau ibu tiap hari minta ini minta itu, tolong bayar ini bayar itu, setiap pulang kerja, pulang kantor, istrimu bawel, cerewet, ngomel-ngomel terus, apa yang terjadi, Pak? Didiemin aja ya, Pak ya. Diajak makan biar tenang dia. Diajak kelup, kasih angsele itu, biar agak seger mukanya. Di sini kan gak ada kan, Pak? Ibu-ibu yang kerjanya ngomel-ngomel terus di rumah. Kadang suami istri perlu ngobrol bareng berduaan, saling tatapan. HP dimatiin dulu, ngobrol bareng pegangan tangan. Terima kasih engkau sudah menemani aku dari muda sampai hari ini. Terima kasih dalam susah, suka dan duka engkau tetap menerima aku. Thank you ya jadi suami yang baik. Thank you jadi istri yang baik. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalian pernah kayak gini apa enggak nih? Atau kalian berantem terus nih? Kalau hubunganmu tidak baik dengan pasanganmu, kamu susah loh bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau di rumah isinya ribut, gegeran, berantem, saling gigit, saling cakar, saling telan, kamu berdoa susah pengen kenal Tuhan. Tapi karena kita ini membangun hubungan dengan pasangan kita yang baik, saya tiap hari bilang I love you sama istri saya. Honey, I love you. Thank you udah menemani aku. Aku tambah hari tambah jatuh cinta sama kamu. Saya peluk, saya cium. Sehari saya cium berkali-kali ya. Saya terbiasa melakukan dengan pasangan saya. Saya ngobrol sama Tuhan pun juga bilang I love you gampang. Bayangin, di rumah sama pasangannya gak pernah bilang I love you, cintaku, negeriku, rayuan pulau kelapaku, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Terus di gereja Pak Teguh ajak nyembah, terus kamu bilang I love you. Istrimu ngelihat, palsu. Cintamu palsu. Kamu bilang cinta Tuhan, aku di depanmu gak pernah kamu reken, kamu gak pernah openi. Kalau aku deketin kamu bilang gerah, terus kamu bilang cinta sama Tuhan. Tahu nggak hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Betul? Ada hukum yang kedua yang kembar siam itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nggak usah jauh-jauh, orang yang di sampingmu yang harus kamu kasih. Pak dia terlalu bawel, tetap cintai. Pak dia cuek, kasihi, beri yang terbaik. Amin. Kok lemes? Amin. Baru kok bisa nyembah Tuhan. I just want to praise you. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I
holy name on high. Ketika hubunganmu baik dengan pasanganmu, kamu terbiasa nyembah Tuhan di kamar doamu, kamu di gereja memiliki kehausan dan kelaparan ketika nyembah. And I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Kamu enak nyembah